Dalam riuh sorak Liga 1 2024-2025, ada satu momen yang layak diabadikan. Bukan karena gemuruh tribun, melainkan karena satu nama yang kembali mencuat di antara sekian banyak pemain asing yang mendominasi, yakni Egy Maulana Fikri. Suka atau tidak, Liga 1 dalam beberapa tahun terakhir memang seperti panggung pertunjukan para pemain luar negeri. Mereka mencetak gol, merebut spotlight, bahkan mengisi hampir semua slot nominasi pemain terbaik. Namun musim ini berbeda. Di tengah derasnya arus pemain asing yang silih berganti datang dan pergi, ada secercah cahaya yang datang dari putra bangsa sendiri. Ya, Egy Maulana Fikri. Lalu bagaimana perjalanan Egy musim ini? Dari 9 nama dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga 1 musim ini, 8 berasal dari luar negeri. Tapi ada satu nama saja yang berasal dari Indonesia. Itu adalah Egy. Tak berlebihan bila menyebutnya sebagai nyawa Dewa United musim ini. Ia mencetak 12 gol dan menyumbang 7 assist sepanjang musim reguler berdasarkan data dari Transfermarkt. Adapun torehan ini mengalahkan sebagian besar winger lokal lainnya seperti Yance Sayuri. Lebih dari angka, kontribusinya terasa nyata dalam pertandingan-pertandingan krusial. Saat Dewa United tertinggal, Egy hadir sebagai pembeda. Saat lini serang buntu, dialah pemantik kreativitas. Hal ini terlihat manakala Dewa United mengalahkan Bali United pada 23 November 2024. Ketika rekan setimnya buntu mencetak gol, Egy mampu merubah papan skor berkat gol tunggalnya. Adapun secara kualitas individu, Egy seringkali disebut sebagai Lionel Messi-nya Indonesia. Dan gol spektakulernya ketika Dewa United kalah dari Malut United pada 25 April 2025 lalu adalah buktinya. Berkat gol itu, Egy mendapat pujian dari sang pelatih, Jan Olderikering. Seperti dikutip dari Bola Okezon, pelatih Belanda itu mengatakan gol tersebut adalah kualitas orang Egy dan penyelesaian gol tersebut luar biasa. Terus konsisten hingga menjelang penutupan Liga 1 musim 2024-2025, Egy akhirnya mendapat panggilan kembali ke Timnas Indonesia setelah terakhir kali membela skuad Garuda pada Januari 2023. Pelatih Patrick Kluivert mengumumkan 32 nama skuad Garuda jelang laga kontra Cina dan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Egy adalah salah satunya. Hal yang membanggakan bahwa di tengah isu soal pemain lokal akan sulit bersaing di lini depan Indonesia karena ada nama seperti Rafael Strijk hingga Ragnar Oratmangun, Egy menjadi simbol pembuktian bahwa pemain di Liga 1 masih bisa bersaing. Bangkitnya performa Egy tak hanya soal angka dan konsistensinya, tapi ada satu nama yang patut diingat, Jan Olderikering. Pelatih asal Belanda yang pernah menangani Galatasaray dan Ajax U21 ini bukan hanya membawa sistem Eropa ke tubuh Dewa United, tapi juga menciptakan ruang bagi talenta lokal untuk berkembang. Dalam pemanggilan Egy, termasuk anak asuh lainnya seperti Ricky Kambuaya ke Timnas, Olde merasa bangga dan senang. Seperti dikutip dari Sindo News, pria Belanda itu merasa pemanggilan Egy dan Ricky Kambuaya sangat layak. Pernyataan Olde ini didasarkan pada performa konsisten dan impresif yang ditunjukkan keduanya di Liga 1 musim ini. Lalu bagaimana sebenarnya Olde memoles Dewa United dan Egy musim ini? Meski berasal dari Belanda, Olde sendiri tidak sepenuhnya menerapkan taktik total football dan menyesuaikan dengan lawan yang dihadapinya. Namun untuk Egy, dirinya dipasang oleh Olde bukan hanya sekedar winger, tapi bebas menjelajah dari sisi ke sisi, menusuk ke tengah, bahkan sekedar menjadi false nine. Pelatih asal Belanda itu tahu satu hal yang tak semua pelatih Liga 1 paham, yakni untuk membuat pemain Indonesia bersinar, mereka perlu ruang untuk berani seperti yang ia lakukan kepada Egy.
Yan merasa kualitas gocek dan finishing Egy sangat luar biasa dan sulit diajarkan, sehingga perlu adanya ruang untuk pemain seperti Egy. Egy dengan teknik yang mumpuni dan visi bermain yang matang, menjawab kepercayaan Olde dengan performa luar biasa dan konsisten musim ini. Tapi rasanya performa Egy bisa seperti sekarang bukan datang tiba-tiba. Dulu dia adalah bintang muda penuh harapan yang digadang-gadang akan menaklukkan Eropa. Bersama Legia Gdansk di Polandia, kemudian sempat di FK Senica di Slovakia. Egy menimba pengalaman yang tak semua pemain Indonesia punya. Tapi, cedera, keterbatasan menit bermain dan dinamika sepak bola Eropa membuatnya harus pulang ke tanah air lebih cepat dari yang diharapkan. Buat beberapa penggemar itu dianggap kegagalan. Namun pulang ke Indonesia nyatanya bukan sebuah kegagalan untuk Egy, justru menjadi titik balik. Apalagi sejak bergabung dengan Dewa United pada 2023 seperti dikutip dari Bola Sport, Egy sudah meniatkan diri untuk jadi lebih baik lagi dan semangat membela timnas Indonesia masih sangat besar. Bersama Dewa United, Egy menemukan ulang dirinya. Ia bukan lagi remaja penuh ekspektasi, tapi pemain matang dengan pemahaman taktik yang lebih dalam, serta ketangguhan mental hasil dari tempaan sepak bola Eropa. Puncak dari semua perjuangannya setelah performa yang naik turun, dan pada akhirnya memaksa Egy kembali ke Indonesia adalah panggilan kembali ke timnas Indonesia. Sebelumnya pada era Sinteyong, Egy sendiri sering dijadikan pemain andalan. Dalam catatan Transfermarkt, sejauh ini Egy baru mencetak 8 gol dan 2 assist dalam 27 penampilan bersama skuad Garuda. Tentu saja pemanggilan oleh Kluivert kali ini bakal membuat kemungkinan gol dan assist Egy kian bertambah. Selain itu, berdasarkan pernyataan pengamat sepak bola Rizal Pahlevi seperti dikutip dari Kompas.com, musim ini adalah momentum Egy kembali ke timnas Indonesia. Absennya Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand membuka ruang strategis untuk Egy di lini depan. Apakah nanti Egy ditempatkan sebagai false nine atau sebagai winger akan dikembalikan lagi kepada Patrick Kluivert. Dan memang secara statistik dan performa, rasanya Egy memang layak. Lawan yang akan dihadapi Indonesia bukan tim sembarangan, yakni Cina dan Jepang. Dibutuhkan pemain dengan kecepatan, visi dan mental kuat untuk bisa memberi perlawanan, dan Egy bisa jadi solusi. Pada akhirnya, pembuktian Egy di lapangan akan menjadi simbol bahwa Liga 1 tak harus terus menjadi pasar dominasi asing. Talenta Indonesia bisa diberi ruang, sistem dan kepercayaan, bisa bersinar sejajar. Egy Maulana Fikri telah membuktikannya. Dari pemain yang dulu nyaris dilupakan, kini jadi nominasi pemain terbaik. Dari anak muda yang diolok-olok karena gagal di Eropa, kini menjadi harapan bangsa untuk kembali bersinar di pentas Asia.